Halo guys, selamat siang. Jadi sekarang aku lagi ada di Blok M. Aku pengen ke satu cafe yang kayaknya ini lagi cukup viral ya. Bertumben ya, aku kayaknya ini pertama kali nge-vlog cafe di Blok M. Dan aku juga jarang banget orang yang ke Blok M gitu loh. Namanya ini adalah Maiku, di belakang aku, Maiku Cafe. Dia ini itu katanya spesialis menjual tiramisu cake gitu. Katanya tiramisu cake-nya enak banget. Dan orang-orang pada berbondong-bondong ke sini rela untuk ngantre sampai bahkan berjam-jam kalau lagi rame itu katanya untuk nyobain si tiramisu cake-nya. Ini baru buka kalau nggak salah pertengahan April kemarin ya. Dan sekarang aku kesini di hari Selasa, weekdays. Masih ada antrian juga pukul setengah 3 sore. Ini sekitar 5 antrian gitu, pukul setengah 3 sore. Jadi ya udah langsung aja ya kita coba ulas seperti biasa secara detail Maiku Cafe ini dari vibes-nya bagaimana. Dan juga nanti tentu saja yang aku tunggu-tunggu adalah si tiramisunya. Pengen cobain nih, apakah memang benar seenak itu. Jadi mari kita coba lihat si Maiku Cafe di Blok M. Si Maiku Cafe ini terletak di kawasannya Blok M Plaza ya guys ya, di Blok M Square nih ya. Jadi kalian masuk ke dalam kawasannya, nah dia tuh ada di sini gitu loh, Maiku Cafe. Cafenya sebenarnya kalau dari depan itu ya terlihat simpel aja sih ya. Kayak ada cuma tulisan Maiku Cafe, tapi memang terlihat modern dia gitu loh. Cuma ini lagi waiting list, untungnya di luar dikasih area tempat duduk untuk waiting list ya. Jadi dipikirkan juga nih bagus gitu kan, nggak dibiarkan berdiri gitu loh, yang nunggu. Nah terus di sini ada sedikit house rules nih. Dia buka jam 10 pagi, ya kan, sampai jam 10 malam. Pas ordernya jam setengah 10 gitu. BTW tadi aku bilang belum pernah nge-vlog cafe di Blok M ya, aku lupa, udah pernah waktu itu sekali. Itu cafe kan ya kalau nggak salah ya, yang Uma Oma. Waktu itu aku udah pernah nge-vlog cafe Uma Oma namanya. Itu kalau nggak salah di kawasannya Blok M Plaza ini juga deh. Kalian bisa nonton videonya. Itu juga unik tuh. Kalau misalnya cafe yang viral, itu antara dua sih, antara hype doang atau memang beneran F&B yang disajikan itu beneran enak gitu loh. Jadi kita buktiin aja sekarang si Maiku Cafe ini. Aku rela untuk ngantre 5 orang. Tapi katanya kalau misalnya weekend lebih parah lagi guys gitu. Jadi kalau misalnya mau kesini weekend ya bersabar aja, bersiap aja untuk ngantre banget ya. Tapi kalau misalnya mau yang lumayan tenang kayak sekarang ya mau nggak mau weekdays gitu kalian kesini. Bahkan ini aja masih ngantre gitu loh. Oke guys, sekarang ini udah di dalam. Jadi kalau misalnya udah mau dapat tempat duduk itu kita dipanggil dan disuruh nunggu di waiting room yang di dalam gitu. Jadi ternyata ada 2 waiting room ya. Kalau misalnya masih lama di luar, yang tadi di sitting areanya itu, kalau misalnya udah mau ada tempat duduknya itu di dalam gitu. Jadi mantap. Nah guys, ini adalah menunya nih. Pilihan tiramisunya ada ya cukup bervariasi lah ya. Dengan harga start from 65.000. Katanya kalau misalnya yang favorit itu ada di klasik tiramisu, blueberry, tadi kalau salah sama pistachio. Cuma kayaknya aku mau cobain yang klasik aja sih. Ada pilihan minum juga guys. Nah kalau misalnya kalian nggak mau tiramisu, itu di sini masih ada yang lain guys. Tapi di sini tuh kayak nggak ada makanan berat ya. Jadi fokusnya itu kepada snacks dan juga ya makanan-makanan ringan gitu lah ya. Tuh. Cuman aku akan pesen tiramisunya aja karena itu aja udah cukup pricey gitu kan. Oke guys, sambil kita nunggu, mari kita coba lihat dalamnya dulu ya. Aku masih nunggu nih sekarang. Nah ini dia dalamnya. Ini first impressionku sih kerasa cukup ini ya, homey gitu loh. Dia dengan desainnya modern, tapi nggak lebay gitu loh. Jadi bener-bener terasa modern estetik, tapi cukup minimalis. Dan kerasa cukup homey guys. Kalian bisa lihat, enak buat lama-lama kayaknya di sini ya. Dan tadi sih nggak ada dikasih tahu kalau misalnya di sini tuh ada batas waktunya apa enggak ya, meskipun ini lagi viral dan lagi ngantre-ngantre gitu. Jadi aku assume bahwa ini tidak dikasih batas waktu untuk kita bisa nongkrong di dalamnya. Wah ini beberapa pilihan kue-kuenya guys. Ternyata sih cukup menarik ya. Ini ada yang buat take away juga guys, udah di packaging gitu ya. Ini ada dapurnya, dia konsepnya juga bukan open kitchen sih bisa dibilang ya. Kita bisa ngelihat proses pembuatan baking cake-nya guys tuh. Udah sih kayaknya ya, ruangannya sih kayaknya sampai sini aja ya. Iya, ini udah kamar mandi. Iya. Jadi kurang lebih sih kayak gitu guys. Indoornya ya.
cukup enak sih, cukup cozy kalau dari first impression pun. Nah, oke guys, sekarang aku udah mesen tadi. Jadi ternyata totalnya itu tadi belum sama pajak ya, 65.000 itu belum plus pajak dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sama pajak nih, kalian bisa lihat totalnya itu adalah 75.000. Makin pricey lagi ya. Cuman ya kita coba lihat aja lah dari rasanya dan juga dari ukurannya ya. Bagaimana, apakah memang selayak 65.000 gitu. Dan tadi ternyata bener guys, aku udah nanya ke waitressnya. Untuk 16.27 ini adalah batas jam kita bisa duduk gitu loh. Jadi ternyata ada batas jamnya, dibatasin ya. Jadi nggak bisa free kalian di sini mau nongkrong dari siang sampai malam ngerjain tugas tuh nggak bisa ternyata. Ada batas jamnya guys. Ya menurut aku sih wajar gitu ya, karena memang ini cafe itu kan yang tadi aku bilang lagi viral gitu loh. Dan biasanya kafe-kafe viral itu pastinya antreannya tuh mengular banget kan. Dan menurut aku cukup wise dengan mereka memberikan batas waktu gitu. Aku sih nggak komplain, karena memang itu sudah sewajarnya dilakukan. Nah, ini sekarang pas banget, makanannya udah datang cepet banget guys, ingat. Ya namanya juga cake ya, jadi kayak cuma tinggal di slice doang kan. Jadi sekarang aku bakal coba ini, seperti apa rasanya. Ini guys penampakannya. Ini BTW mohon maaf ya kalau misalnya agak berisik, karena memang kondisinya ini di dalam berisik gitu. Karena kan banyak orang rame, pada ngobrol ya, wajar lah. Dia ternyata untuk ukuran 65.000 dapetnya satu slice ya. Aku sih nggak bisa bilang ini tuh kecil gitu ya. Ya karena memang satu slice-nya tebel gitu. Kalian bisa lihat kan. Ini tadi aku tiramisu yang klasik tiramisu. Apakah worth it 65.000? Mari kita coba. Enak guys. Enak, beneran enak. Dia itu tipikal cake-nya itu soft banget ya. Aku sih ngerasa ini tipikal cake yang sangat-sangat soft gitu. Nggak ada sisi crunchy-nya kalau menurutku. Jadi benar-benar ini pure cake itu soft banget nih kalau misalnya pas aku potong ya. Jadi itu dia soft banget guys. Krimnya itu benar-benar full gitu loh. Full krim banget. Enak. Aku suka karena di satu sisi jadi kayak makan es krim cake gitu loh, dan tapi lebih dominan ke es krim. Tapi di satu sisi aku bisa masih merasakan ada sedikit tekstur ataupun layer cake, kayak semacam soft cake, sponge cake itu kali ya untuk tiramisunya. Ini tuh aku ngerasa ini semuanya tuh dapat gitu loh. Krimnya itu menonjol, tentu aja tiramisu atau rasa kopi ya, rasa kopinya itu aku benar-benar bisa ngerasain, tapi nggak yang over banget. Ada rasa sedikit pahit, tapi nggak yang over gitu loh pahitnya. Jadi benar-benar masih blend well dengan lidah aku guys. Karena kalau misalnya ini rasanya itu udah cenderung lebih ke pahit, aku udah akan bilang bahwa aku kurang suka gitu. Karena aku orangnya kurang suka yang pahit itu strong. Kayak kopi pun juga aku kan minumnya juga, makanya lebih suka yang susunya tuh lebih banyak gitu kalau misalnya minum kopi susu kan. Terus aku suka dia tuh kayak ada sedikit sentuhan, ini kayak semacam apa ya, kayak raisin gitu loh menurutku. Tapi aku nggak tahu ya, ini aku sotoy banget ya guys ya. Bukan raisin sih, kayak apa sih, kayak ram. Nah, kalian tahu ram nggak? Kayak ada sedikit sentuhan ram gitu loh, yang menurutku membuat cake ini tuh terasa enak dan aku juga makan ini nggak bosen. Itu tuh adalah rasa dari krimnya guys. Krimnya itu tuh dingin, membuat rasa sensasi seger dan soft gitu loh. Krim-krim yang ini nih, yang putih-putih ini guys. Dan krim yang putih-putih ini. Ya, ini sih kalau aku kira kan awalnya kalau misalnya sendiri itu tuh kayaknya bisa bikin enak deh, atau mungkin kayak bikin kekenyangan gitu ya. Tapi ternyata enggak sih kalau menurutku. Karena ini aku udah mau habis. Karena itu sih, cake ini tuh benar-benar soft. Cake ini tuh benar-benar refreshing sih menurut aku. Dan tipikal tiramisu yang nggak menjual pahit atau nggak menjual kopi banget. Aku suka justru. Nah kalau misalnya mungkin kalian suka kebalikannya ya, nah nggak tahu deh, mungkin
sama ini akan merasa B aja gitu kali ya. Mungkin rasa-rasa yang lainnya juga enak-enak guys. Tadi kan ada apa sih yang recommended lagi tuh, blueberry, tiramisu sama pistachio ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin itu juga enak gitu loh. Tapi aku nggak nyoba. Nah, mungkin nanti next time atau kalian yang kesini gitu ya, mungkin boleh dicobain yang lain tuh. Kayaknya enak-enak juga. Jujur banget, sampai sekarang sih, sampai udah mau habis nih, sampai tinggal segini guys, itu tuh kue ini itu nggak bikin aku enak gitu. Dari tadi mulutku ada coklat ya. Tempatnya nih enak buat kayak kalian nongkrong yang suka nongkrong indoor ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang sukanya nongkrong outdoor, ngerokok gitu-gitu kan di smoking area. Nah, sayangnya di sini tuh nggak ada. Jadi setauku sih, karena dari tadi aku di luar juga nggak ngelihat tempat buat kayak ngerokok ataupun outdoor areanya gitu ya. Jadi setauku ini memang cuman fokusnya indoor doang gitu, Cafe Maiku ini. Cuman ternyata itu tadi ya, yang harus di consider itu adalah ternyata ada batas waktunya di sini. Jadi nggak bisa kalian di sini mesen satu tiramisu cake terus nongkrong dari siang sampai malam ngerjain tugas atau WFC. Wajarin aja guys, karena memang ini tempatnya viral gitu. Jadi memang ya udah kesini fokusnya buat makan tiramisu aja, nyobain, dan ya nongkrong dikasih waktu sekitar 1,5 jam lah, 90 menit kali ya. Ya udah. Habis. Enak. Oke, jadi segitu aja. Habis ini langsung aja ya kita ke final impression mengenai Maiku Cafe. Oke guys, jadi aku udah selesai dari Maiku Cafe ya. Tadi tuh kan pas aku abis take videonya, itu tuh kan di sebelahku ada yang makan klasik tiramisu sama pistachio tiramisu ya. Terus aku tuh denger mereka gitu ngomong klasik tiramisu itu biasa aja. Terus kan aku tanya ya, Kak, yang pistachio tiramisunya tuh enak ya? Terus mereka bilang enak banget gitu. Mending nyobain atau mending mesen yang pistachio tiramisu dibanding yang klasik. Nah, mungkin kayak ya namanya juga selera beda-beda ya. Mereka bilang soalnya yang klasik itu biasa aja. Kalau misalnya di lidahku sih, aku suka gitu loh. Menurut aku tuh salah satu tiramisu yang enak yang pernah aku coba, si klasik tiramisu ya. Cuma kalau kata si kakak di sebelahku tadi tuh katanya jauh lebih mending mesen yang pistachio tiramisu gitu, lebih spesial katanya. Yang klasiknya cukup biasa aja. Jadi ya lagi-lagi itu preferensi ya. Mungkin buat kalian yang nonton review ini terus ngedenger tadi aku cukup mengistimewakan yang klasik tiramisu ya, itu benar-benar murni dari lidahku guys ya. Mungkin kalau buat lidah kalian ya beda. Jadi kalian better coba sendiri aja langsung ke Maiku Cafe ini. Kalau menurutku sih sebenarnya overall cafe ini tuh fair enough aja ya. Kelebihannya itu adalah yang memang suasananya tuh homey. Kalau untuk interiornya aku cukup suka gitu kan. Terus juga dari segi tiramisu cake-nya itu nggak fail menurutku. Jadi untuk ukuran harga 65.000 walaupun cukup pricey, ada rasa cukup puas lah ketika memakan si tiramisu cake-nya, karena rasanya itu menurutku pribadi itu enak. Nah, cuman kalau menurutku sih ada beberapa catatan yang bisa menjadi sedikit kekurangan dari tempat ini. Yang pertama itu, karena tempat ini tuh cukup kecil, aku ngerasa space tempat duduknya tuh lumayan berdempetan guys. Memang itu cukup wajar sih ya dengan space tempat ini yang nggak besar. Cuman ya itu sih, jadi kayak cukup berdempetan. Kalau misalnya kayak tadi aku mau nge-vlog kayak itu agak malu-malu gitu loh, karena bener-bener di sampingku langsung ada orang lain. Terus juga makanya kalian harusnya juga bisa denger lah ya di videonya, itu tuh kerasa berisik banget sih suasana di dalamnya. Jadi memang itu bener-bener buat space ngobrol, itu tuh kayak ya intimate tapi berisik gitu loh, karena space-nya nggak terlalu besar. Terus yang kedua itu toiletnya sebenarnya homey guys. Di sini tuh toiletnya tuh enak ya di Maiku Cafe itu. Cuman dia cuma satu guys toiletnya, dan sedangkan kan orang-orang yang kesini tuh lagi banyak kan ya, lagi ngerame, lagi ngantre gitu. Jadi tadi juga buat ke toiletnya juga cukup ngantre. Itu sih yang menurutku bisa menjadi sedikit kekurangannya. Nah, kalau misalnya yang lain sih menurutku ya cukup fair enough sih. Lagi-lagi aku harus bilang menunya, karena memang mereka fokusnya mau di dessert, mau di cake ya, ketidakhadiran makanan-makanan berat itu tuh ya aku bisa wajarin gitu. Jadi benar-benar kalian ke tempat ini ketika ingin dessert aja gitu, setelah makan siang gitu kan, setelah dinner mungkin, terus pengen cuci mulut, ya ini tiramisu cake sih boleh banget dicoba. Gitu sih guys. Jadi aku overall sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih dari Maiku Cafe ini, aku harus bilang. Tapi nggak fail juga gitu. Jadi ya aku sih kasih nilai ini
7,8/10 lah gitu, karena mereka berhasil menonjolkan dari sisi si tiramisu cake-nya, walaupun memang selain itu sih seperti cafe pada umumnya aja gitu. Silahkan kalian coba sendiri, sekarang lagi cukup viral si Maiku Cafe di kawasan Blok M ini ya. Jadi kalau misalnya kalian datang hari-hari libur, itu siap-siap aja buat ngantre. Jadi gitu guys, terima kasih yang sudah menonton, semoga ada informasi yang bisa tersampaikan dan semoga kalian enjoy nonton vlog aku kali ini ke Maiku Cafe di Blok M. Dan kita ketemu lagi berarti di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye. Ini BTW estetik banget ya belakangnya.